Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ya, semoga adik-adik semua selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita yang kemarin tentang teks eksplanasi. Nah, kemarin kita sudah belajar dari pengertian, dari strukturnya, dari kaidah kebahasaannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menulis teks eksplanasi. Nah, pada materi menulis teks eksplanasi ini ada dua pembahasan, yaitu yang pertama tentang langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi dan yang kedua yaitu menyunting teks eksplanasi. Nah, tapi pada pertemuan yang ketiga ini kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Nah, adik-adik dalam belajar teks eksplanasi ini diharapkan tidak hanya bisa tahu dari strukturnya saja, tidak hanya tahu pengertian teks eksplanasi itu apa, kaidah kebahasaannya apa, tapi adik-adik itu diharapkan bisa membuat contoh teks eksplanasi. Nah, biar adik-adik lebih tahu lagi bagaimana cara menulis teks eksplanasi, kita belajar bersama-sama. Nah, baik, kita lanjutkan lagi dari materi teks eksplanasi, yaitu tentang menulis teks eksplanasi. Yang pertama yaitu tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Nah, dalam menulis sebuah teks itu tidak hanya asal menulis saja, tetapi ada langkah-langkahnya. Dalam menulisnya tidak banyak, tetapi pasti ada aturan-aturan dalam cara menulisnya untuk bisa mempermudah adik-adik agar tulisannya bisa menjadi runtut, bisa padu, dan sesuai dengan kaidah-kaidah atau struktur-struktur yang berlaku pada sebuah teks. Nah, menulis teks eksplanasi berarti menuangkan pengetahuan tentang suatu proses atau rangkaian peristiwa. Pengetahuan itu mungkin tentang fenomena alam, sosial, budaya, agama, dan yang lainnya. Karena sifatnya teks eksplanasi ini berupa proses, tema yang harus dipilih adalah tema yang mengungkapkan suatu tahapan, rangkaian kegiatan atau peristiwa, perkembangan, pertumbuhan, penyebaran, perubahan, dan sejenisnya. Nah, teks eksplanasi ini merupakan teks yang menggambarkan atau menceritakan tentang proses atau rangkaian terjadinya suatu kejadian peristiwa yang bersangkutan dengan fenomena alam atau sosial atau budaya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada 5 sampai 6 langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi. Kita akan pelajari bersama-sama apa saja sih langkah-langkahnya dalam membuat teks eksplanasi agar teks eksplanasi itu bisa menjadi suatu teks yang padu, yang sesuai dengan kaidah dan struktur yang berlaku dalam teks eksplanasi. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam bagaimana sih cara membuat atau menulis teks eksplanasi. Nah, penyusunan kerangka tulisan dengan menggunakan teknik peta pikiran sangat tepat untuk diterapkan dalam penulisan teks eksplanasi. Nah, contoh mungkin adik-adik ada yang belum tahu peta pikiran itu kayak gimana sih gitu kan. Mungkin mungkin kalau sudah pernah buat, mungkin sudah paham. Tetapi kan pasti ada satu atau dua orang teman-teman adik yang belum tahu kayak apa sih bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran ini contohnya seperti ini. Yang peta pikiran saya buat ini yaitu peta pikiran cara membuat kerangka teks eksplanasi. Ya, di sini yang pertama tentukan tema. Nah, karena tadi teks eksplanasi ini berisi suatu proses. Nah, jadi tentukan tema yaitu tentang fenomena alam, sosial atau budaya yang akan ditulis. Nah, di sini yang contoh yang kita ambil yaitu tentang siklus air. Nah, jika mengambil tema tentang siklus air,
Berarti adik-adik harus mencari referensi atau membuat kerangka pikiran tentang siklus air. Nah, yang kedua, tuliskan tema. Tuliskan tema di tengah kertas dan lingkarilah. Lingkarilah. Nah, jadi tema yang akan adik-adik tulis itu dilingkari. Misal kayak tadi temanya tentang siklus air, tulis aja di tengah. Kayak adik-adik kalau membuat judul, tulis siklus air kemudian dilingkari. Nah, kemudian yang ketiga, agar adik-adik tidak keliru dalam membuat kerangka pikiran, membuat penjelasannya, membuat keterangan-keterangan tentang proses siklus air itu, adik-adik harus membaca sumber referensi tentang siklus air. Nah, tujuannya apa? Agar adik-adik tidak keliru. Kalau adik-adik minim referensi, ditakutkan nanti siklusnya salah. Mungkin terjadi kebalik atau ada yang kurang dari proses terjadinya siklus air itu. Jadi harus banyak-banyak membaca sumber referensi atau bisa juga dengan bertanya atau melakukan wawancara dengan ahli atau dengan guru yang kira-kira adik percaya paham tentang terjadinya siklus air. Nah, yang keempat, petakan kata-kata kunci yang berkaitan dengan siklus air. Nah, kemudian adik buat pisah-pisah yang berkaitan dengan terjadinya siklus air. Adik pisah-pisah kemudian dipetakan, diberikan kotak-kotak, dipisah yang berkaitan dengan yang termasuk pada kata kunci dengan siklus air. Nah, selanjutnya yang kelima, tuliskan kata-kata itu secara acak sebagai cabang dari yang tema yang kita ambil tadi, yaitu siklus air. Misalnya hujan, air tanah, penguapan, awan, gunung, dan sungai. Nah, kata-kata itu ditulis secara acak atau terpisah. Itu gunanya untuk adik-adik bisa membuat keterangan pokoknya saja tentang kata kunci yang sesuai dengan siklus air tadi. Nah, kemudian selanjutnya hubungkan kata-kata kunci itu dengan diberi nomor. Penomoran itu harus menggambarkan urutan siklus air. Nah, pada kata-kata kunci yang sudah adik-adik buat tadi diberi penomoran. Misal yang pertama itu hujan. Nah, hujan itu dikasih nomor 1. Tapi penomoran itu harus urut sesuai dengan bagaimana terjadinya siklus air itu. Jadi itu menggambarkan, oh yang pertama yang terjadi hujan, ya udah yang hujan itu dikasih nomor 1. Kemudian air tanah. Nah, air tanah itu misal urutan nomor 2, ya dikasih urutan nomor 2 seperti itu. Jadi disusun secara urut. Nah, selanjutnya bersamaan dengan itu, dengan bisa membaca kata-kata lainnya yang relevan, mungkin pula membuang kata-kata yang sudah ditulis karena dianggap tidak penting. Nah, dalam pembuatan kerangka itu adik-adik juga teliti, juga dilihat ini kata-kata ini penting nggak ya untuk dibuat kerangka pikiran. Jika tidak, itu bisa dihilangkan. Atau mungkin adik merasa kurang ini sepertinya kurang lengkap, kurang jelas untuk menjelaskan dari kata kunci yang sudah adik-adik tentukan. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah setelah kita membuat peta tulisan, peta pikiran atau kerangka tulisan, yaitu menyusun kata kunci ke dalam rumusan topik yang jelas dengan memperhatikan struktur atau bagian yang berlaku dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang struktur yang berlaku dalam teks eksplanasi, yaitu yang pertama identifikasi fenomena. Apa sih identifikasi fenomena kemarin? Yaitu latar belakang kejadian, bisa diberikan
gambaran-gambaran umum, bisa diberikan pengertian atau bisa diberikan contoh-contoh gambarannya seperti apa, kemudian seperti itu. Nah, yang kedua ada proses kejadian. Nah, kejadiannya itu seperti apa? Di situ dituliskan prosesnya. Misal proses siklus air tadi, dari yang misal terjadinya hujan. Nah, seperti itu. Itu adalah proses kejadian. Nah, yang proses kejadian itu ada dua, yaitu tentang kronologis, yang kedua adalah tentang penyebab atau sebab akibat. Nah, yang terakhir ada ulasan. Ulasan ini berisi berupa komentar, penilaian atau simpulan tentang e, tentang tema yang sudah dipaparkan. Nah, di situ penataannya itu harus secara urut ya, harus padu, nggak bisa dilompat-lompat, nggak bisa ditukar-tukar. Misal adik-adik mau tulis di atas proses kejadiannya dulu nih, baru identifikasi fenomena, itu nggak bisa. Namanya struktur itu sudah paten, nggak bisa diganti-ganti, nggak bisa diloncat-loncat, seperti itu. Agar apa? Kan harus dibuat urut, harus padu kayak gini. Agar nanti ketika adik-adik membuat satu teks yang utuh, adik-adik nggak bingung, nggak perlu nyusun lagi. Tinggal adik-adik menempatkan posisinya, kemudian dikembangkan. Seperti itu. Nah, pada topik-topik itu adik-adik isi dengan pokok inti pokoknya. Misal identifikasi fenomena, ya kan? Nah, adik-adik tuliskan pengertian air itu apa, siklus itu apa, kemudian siklus air itu apa, seperti itu. Tulis pengertiannya, gambaran umumnya, jadi seperti diberi pengantar dulu, identifikasi fenomena. Siklus air itu terjadinya ketika apa, penyebabnya apa, mungkin ada efeknya apa, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 2, proses kejadian. Nah, di proses kejadian ini adik tulis secara urut dan berikan penjelasan secara singkat, tapi itu masuk ke inti pokoknya saja. Tidak perlu penjelasan yang panjang. Kalau penjelasan panjang nanti ada di eh, apa namanya? Di langkah yang terakhir, yaitu mengembangkan. Pada kolom ini adik-adik hanya perlu menuliskan pokok-pokoknya saja, inti-inti dari penjelasannya, kata kuncinya saja adik-adik tuliskan secara singkat. Jadi adik-adik lebih gampang nanti untuk mengembangkan, membuat satu teks eksplanasi yang utuh. Nah, yang kemudian yang ketiga, ulasan. Tadi itu ulasan apa? Ulasan yaitu tentang komentar, penilaian, atau bisa juga kesimpulan. Nah, adik-adik tuliskan di topik-topik itu secara singkat. Singkatnya itu tapi bukan hanya asal singkat, tapi pokoknya, garis besarnya yang adik-adik tuliskan di tabel sebelah topik. Nah, kemudian selanjutnya mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks eksplanasi yang lengkap. Perlu membaca kembali berbagai sumber untuk memperkaya pengetahuan tentang siklus air agar teks eksplanasi dapat dipaparkan dengan baik. Perhatikan pula kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, tadi ini adalah proses terakhir dalam langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Tadi yang pertama sudah membuat kerangka tulisan menggunakan peta pikiran. Gunanya apa? Untuk memilah-milah, untuk menempatkan, oh ini dulu, ini yang kedua, gitu. Jadi untuk mengetahui proses kejadiannya secara urut dulu. Jadi gunanya peta pikiran itu untuk mengurutkan proses-proses kejadian secara urut, tidak dilompat-lompat atau seingatnya adik ditulis gitu aja, itu nggak boleh, harus ditulis secara urut. Nah, tadi sudah membuat kerangka tulisan dengan peta pikiran, terus adik-adik membuat bagan yang berisikan sesuai dengan struktur teks eksplanasi, ditempatkan.
kerangka pikiran tadi yang adik-adik buat, adik-adik tempatkan sesuai tempatnya, identifikasi fenomenanya apa, proses kejadiannya yang tadi dari apa dulu, misal dari hujan, kemudian air tanah, kemudian menguap. Nah, adik-adik tuliskan di proses kejadian ini, adik-adik jelaskan secara singkat kan. Kemudian ulasan tadi kesimpulan. Nah, setelah membuat bagan ini, adik-adik bisa bisa mengembangkan kerangka yang adik buat dari peta pikiran dan bagian ini, adik-adik bisa jadikan satu teks eksplanasi yang utuh, kembangkan dengan menjadi satu kalimat, satu teks. Misal dari identifikasi fenomena, satu identifikasi fenomena itu bisa menjadi bahkan satu paragraf seperti itu. Tetapi dalam adik-adik mengembangkan teks eksplanasi yang sudah adik buat dari peta pikiran dan dari bagian ini, adik-adik juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang berlaku di teks eksplanasi. Kemarin apa aja yang kaidah kebahasaan yang berlaku. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama ada pemilihan kata. Pemilihan katanya apa aja? Yang satu, bermakna lugas. Ya, harus sesuai dengan maknanya, itu harus sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Bukan makna kias yang sudah mendapatkan penambahan makna. Kemudian baku. Nah, harus menggunakan kata baku. Nggak boleh pakai apa? Nggak boleh pakai kata penggunaan bahasa sehari-hari. Nggak boleh ada penggunaan kata bahasa daerah, bahasa asing. Nah, boleh menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, tapi harus itu termasuk kepada kata teknis. Apa sih kata teknis? Nah, kata teknis itu merupakan kata yang memiliki makna yang digunakan pada bidang keilmuan tertentu. Kemudian, kata ganti non persona. Itu adik-adik karena kan di sini bukan menggunakan orang ya, bukan menggunakan manusia dalam penulisannya. Kemudian penggunaan peristilahan. Nah, istilah-istilah itu adik-adik harus pahami. Jadi harus orang-orang yang juga pahami, bukan hanya adik-adik saja yang memahami istilah-istilah itu. Makanya harus menggunakan makna lugas atau juga kata baku. Nah, kemudian menggunakan konjungsi. Nah, konjungsi di sini ada dua, yaitu karena bermakna proses, ada yang kausalitas atau sebab akibat atau kronologis. Nah, selanjutnya ada kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif itu ada yang digunakan untuk karena tidak tidak ada pelakunya. Seperti itu, tidak ada manusianya. Nah, dari sudah memperhatikan kaidah kebahasaan itu fungsinya untuk apa sih? Agar si pembaca tidak kebingungan, agar si pembaca bisa memahami teks yang adik-adik buat. Isi teks yang adik-adik buat bisa sampai kepada si pembaca. Seperti itu. Baik, karena pembahasan tentang menulis teks eksplanasi ini sudah selesai. Jika adik-adik ada yang belum paham dengan penjelasan tentang menulis teks eksplanasi, adik-adik bisa bertanya lewat komentar di kolom komentar bagian nanti di materi. Adik-adik bisa bertanya di sana, nanti kita diskusi bersama di sana, kita belajar bersama. Nah, pada pertemuan selanjutnya silahkan adik-adik pelajari tentang menyunting teks eksplanasi. Nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana sih cara menyunting seperti itu. Apa sih menyunting itu? Nanti kita akan belajar bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk adik-adik agar lebih paham lagi tentang menulis teks eksplanasi ini, silahkan adik-adik kerjakan tugas yang sudah saya bagikan di classroom. Baik, karena materi sudah selesai, saya akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.